pendanaan, sementara sumber anggaranmu nggak ada. Benar Pak. Nah, saya bilang ini kita coba pendekatannya memberikan simultan untuk bantuan alokasi dana desa melalui transfer provinsi. Jadi tiga institusi besarnya, pusat, provinsi, dan kabupaten, semua bertanggung jawab. Nah, kalau pergerakan ekonomi di desa bergerak maju, maka otomatis akan mendorong perekonomian di tingkat perkotaan. Karena distribusi barang desa akan masuk ke kota. Yang kedua, tingkat kesejahteraan masyarakat di desa semakin baik, maka sirkulasi orang bertransaksi juga akan semakin tinggi, Mas. Seperti itu. Di samping itu, memang program-program lain ya, salah satunya itu tadi pupuk. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bambang. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang merencanakan beberapa video untuk menyambut pilkada serentak seluruh Indonesia, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Sulawesi Selatan, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Ilham Arif Sirajuddin MM. Beliau pernah menjadi wali kota Makassar 2004 sampai 2014. Apa kabar Pak Ilham? Baik Mas, Alhamdulillah sehat. Berkah Ramadannya. Iya baik. Beliau lahir di Goa 16 September 1965, menyelesaikan S1 di Universitas Hasanuddin, S2 di Universitas Muslim Indonesia, S3 di Universitas Negeri Makassar, pernah menjadi anggota DPRD Sulawesi Selatan, pernah menjadi wali kota Makassar, dan mungkin Pak Ilham bisa cerita sendiri perjalanan karir politiknya sampai saat ini secara singkat. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Mas Bambang, para pemirsa channel ini yang saya terima kasih sudah dapat kesempatan berbagi pengalaman di ruang ini. Seperti yang disampaikan tadi, bagaimana perjalanan politik. Sebenarnya saya jalani biasa aja Mas, tidak punya ada yang spesial, ibarat air. Mulai dari rekrutmen Satgas tahun 80-an di Golkar melalui jalur AMPI dan melalui jalur FKPPI, kemudian akhirnya bisa masuk di struktural partai, mulai dari wakil bendahara di Kota Makassar, kemudian ketua Biro Pemuda di provinsi, sampai kemudian saya menjadi ketua, hampir 2 periode ketua DPD 2 Kota Makassar, kemudian menjadi ketua DPD 1 Partai Golkar. Tetapi yang pasti bahwa perjalanan kami di Golkar itu ditempa oleh sebuah rekrutmen pengkaderan yang berjenjang, dan kemudian itulah membuat kami sebagai kader-kader yang melalui proses pendidikan pengkaderan yang berjenjang itu kemudian bisa seperti sekarang ini.
Jadi tidak ada yang instan. Bayangkan saja Mas, saya ingat betul di Golkar, kalau urusan lapangan, urusan pengamanan, wah, Pak Ilham lah pasti paling garda terdepan urusannya. Jadi selalu basisnya bersentuhan dengan Satgas. Tetapi kemudian saya merasakan bahwa apa yang saya dapatkan itu, pengalaman itu adalah merupakan sebuah kekuatan besar saya ketika saya berada pada posisi leader di Golkar. Karena kan kalau urusan Satgas itu urusannya grassroots, di bawah panggung terus. Kita kalau ada acara campaign atau apa, nggak pernah kita di atas panggung, di bawah panggung terus, paling nggak jaga tangga aja yang naik panggung. Ternyata itu hal yang membuat saya merasa bahwa kekuatannya dari situ. Akhirnya interaksi saya dengan orang-orang bawah cukup kuat. Itulah ya, saya kira yang pengalaman saya. Namun dalam perjalanan karir politik saya, memang pada suatu saat sempat tertumbuk di Golkar, yang kemudian berimbas. Akhirnya harus saya meninggalkan sejenak, memberikan pengalaman ke salah satu partai di luar partai baru, membagi pengalaman lah 10 tahun, dan setelah 10 tahun kembali lagi ke Golkar. Ibaratnya bagi-bagi pengalaman di partai. Itulah Mas. Ya, Pak Ilham ini luar biasa ya, kado yang jatuh bangun ya, jatuh bangun bersama Golkar. Tapi Bapak punya pengalaman di legislatif, punya pengalaman di eksekutif. Apa yang menarik Pak, yang mungkin bisa dibagi ceritanya? Ya, saya selalu memberikan gambaran kan, kalau di eksekutif itu dalam mengambil kebijakan kita bisa langsung. Artinya ketika saya menjabat jadi wali kota, kemudian ada keluhan masyarakat terhadap problematika yang dihadapi di lapangan, eksekutornya bisa langsung, eksekusinya bisa langsung. Tetapi ketika kami di DPR, itu kan ibaratnya cuma mediasi. Ketika masyarakat membutuhkan atau mendapatkan sebuah problematik dan mengajukan ke Dewan, melaporkan ke Dewan, ya kita tidak bisa eksekusinya, pasti melalui proses. Nah, kemudian yang menariknya saya, dan ini barangkali pengalaman yang baik juga bagi para politisi yang kemudian punya orientasi untuk menjadi pimpinan daerah, Mas. Jangan ujuk-ujuk, gitu loh. Wah, sekarang kan selalu perspektif politik orang sekarang ini, politik itu selalu pendekatannya pragmatis. Apalagi kalau dilihat pemilu yang barusan ini kan, dan kemarin-kemarin kan sudah banyak sekali beranggapan begitu. Pendekatannya selalu dalam kontestasi politik itu pendekatannya selalu pendekatan pragmatis. Adalah pendekatan finansial. Nah, saya sih tidak setuju ya, karena tidak semua, apalagi kalau dalam pilkada, kekuatan pilkada itu lebih dikuatkan pada kekuatan figurnya. Kalau legislatif kan kekuatannya lebih besar di partai, tapi kalau di pilkada kekuatan figurnya. Sehingga dari dulu saya selalu memberi teori, baik untuk kepentingan legislatif maupun eksekutif, eh, pendekatan pragmatis itu bisa dikalahkan dengan silaturahmi. Itu teori yang saya temukan ketika saya menghadapi agenda kontestasi. Ternyata kekuatan silat, apalagi kalau kultur budaya seperti Bugis Makassar, Mas. Itu kan kalau kita sempat berkunjung ke rumah orang, udah dikasih minum, itu ikatan batinnya, persaudaraannya sudah sangat tinggi dalam perspektif budaya Makassar, Bugis Makassar seperti itu. Tapi teori ini tidak berlaku kemarin di pemilu 2024. Luar biasa, luar biasa. Nah, Saya mau tanya pada Pak Ilham. Pak nah, Ilham masih meyakini teori itu masih akan berlaku, dan kalau mungkin untuk tingkat kota,
mungkin kalau mengunjungi itu ya butuh waktu dan energi yang besar juga. Tapi kalau tingkat provinsi, apa masih memungkinkan untuk itu, Pak? Jadi ini, ya saya mau katakan kalau dalam kontestasi antara legislatif dan pilkada itu berbeda, Mas, dalam pandangan saya. Kenapa? Karena kan di legislatif itu pilihan terlalu banyak. Dalam satu dapil itu ratusan, sampai 200-300 nama yang dipilih oleh masyarakat. Sehingga Wonogiri itu yang satu ada, yang tidak ada, yang pindah lagi ke satu. Kalau pilkada kan paling banyak 4 atau 5 pasang pilihannya. Dan ketika ada orang yang bermain, deteksinya langsung lebih gampang, lebih mudah. Lebih mudah kita deteksi. Nah, yang saya mau katakan tadi, Mas, bahwa dalam konteks politik ini, seperti yang kami jangan kemudian orang ujuk-ujuk punya kemampuan finansial kuat, maju untuk mau maju pilkada, mau dengan pikirannya itu. Padahal kekuatan uang itu tidak selamanya bisa mempengaruhi publik. Nah, saya cuma mengatakan bahwa ada proses yang perlu dilakukan sehingga dalam menghadapi pilkada itu betul-betul orang-orang yang punya kapasitas, bukan sama mengandalkan kemampuan finansial. Yang kedua, seperti Mas tadi, saya masih yakin kalau untuk tingkat provinsi saya kira tidak. Saya masih yakin bahwa peluang itu masih cukup lah, masih ada, tapi pengaruhnya tidak besar, tidak besar. Nah, maksud saya tadi Pak Ilham mengatakan bahwa itu bisa digantikan dengan silaturahmi, dengan kunjungan. Apakah dari segi waktu dan inersi itu memungkinkan untuk Nah, tingkat provinsi, Pak? saya kan kalau ukuran saya sih, saya sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, Mas. Nah, itu yang saya mau katakan, jangan ada orang kandidat atau masyarakat yang tiba-tiba mau muncul dengan mengandalkan uangnya tanpa mengabaikan ruang sosialisasi itu yang tadi saya katakan. Kalau kita mengharapkan sosialisasi sesuai tahapan, masa kampanye cuma 2 bulan atau 3 bulan, pasti nggak keburu. Tapi bagi kami, seperti saya, yang pertama yang mendorong saya juga maju dan teman-teman yang melihat prospeknya itu karena ada investasi awal, Mas. 2013 kami ikut pilkada itu dengan dukungan kurang lebih 1,7.900.000. Ketika Pak Nurdin Abdullah kemarin itu 1.800.000. Lebihnya tidak terlalu banyak. Nggak sampai 100.000, 80-an ribu aja selisihnya. Nah, ini kemudian teman-teman mengkaji dan mendiskusikan dengan kami, wah, peluang ini ada kalau dikelola dengan baik. Persoalannya, apakah ini yang 1,7 2013 masih ada orang yang masih konsisten? Maka itulah saya sisir kemarin, Mas. Begitu selesai COVID 2022, pasca COVID masuk bulan Ramadan, saya mulai jalan. Jadi saya bergeraknya ini mulai tahun 2022. Nah, bergeraknya itu mencoba ibaratnya membangunkan lah yang 1,7 ini. Masih ada nggak nih? Ternyata masih ada berdasarkan fakta survei. Fakta survei menunjukkan, alhamdulillah Mas, saya survei Januari 2023 kemarin, ya Januari Februari medionya, itu walaupun kami hampir 8 bulan, hampir 8 tahun tidak berada dalam ruang kancah politik perpolitikan di Sulawesi Selatan, ternyata bacaan survei kami masih cukup bagus dan berada pada peringkat pertama dibanding dengan kandidat-kandidat lain yang punya panggung, baik itu pejabat gubernur, wakil gubernur maupun para bupati dan lain sebagainya. Nah, artinya yang ada dalam bacaan survei 2023 kemarin itu kira-kira adalah orang yang 1,7 itu, Mas, yang sempat kami bangunkan ketika kami berjalan kurang lebih 1,5 tahun.
Baik, luar biasa Pak Ilham. Jadi kalau begitu sekarang ada orang menyebut bahwa Pak Ilham memang bertekad untuk maju lagi dalam pilkada Pilgub Sulsel 2024 itu memang sudah dipersiapkan sejak 2-3 tahun yang lalu. Kalau 2022 itu emang persiapannya sih bukan enggak. Ibaratnya tes-tes modulasi, Mas. Nah, tes-tes modulasi, ukurannya itu tadi. Hasil diskusi kami teman-teman bahwa kita kan punya modal nih 2013. Coba kita pergi lihat ini 2013 yang 1,7 juta 1.792.800, saya ingat betul itu perolehan suara sah saya 1.792.813. Kalau Pak Nurdin kalau saya nggak salah kemarin periode yang lalu yang pilkada yang lalu itu 1.850 sekian ribu. Jadi kurang lebih 50-60 ribu selisihnya. Nah, artinya kalau teman-teman itu ukurnya yang jadi bukan persiapan betul. Kalau seandainya kami berjalan waktu itu dan kemudian bacaan survei tidak menunjukkan elektoral yang bagus, bisa jadi tidak menjadi sebuah semangat untuk melanjutkan. Tapi karena elektoralnya dibacanya bagus, kemudian membandingkan dengan kandidat-kandidat yang muncul di permukaan namanya ini, ternyata ruang itu masih cukup bagus dan itulah yang kemudian menyemangati kami. Nah, tahapan selanjutnya nih ibaratnya kalau dia yang ustaz dasar tuh Mas kalau dakwah gaspol, kita gaspol lagi nih sekarang. Baik, Pak Ilham, proses pilkada pasti dimulai dari pengusulan. Yang mengusulkan itu partai, gabungan partai atau independen. Dugaan saya Pak Ilham akan dari partai. Nah, bagaimana konfigurasi hasil pileg di Sulsel 2024? Ya, memang ada sedikit kegalauan kami, Mas, karena Golkar ternyata di Sulawesi Selatan bukan lagi menjadi pemenang pemilu, dan ini dalam pertama kali dalam sejarah perpolitikan di Sulawesi Selatan, kemudian Golkar tidak menjadi pemenang pemilu. Walaupun kursinya bertambah di tingkat provinsi satu, tetapi di DPRI juga belum pasti. Tapi dari total perolehan suara memang kita agak menurun. Ya, pertama memang harus diakui ada beberapa partai yang tingkat mobilitas aktivitasnya itu sangat tinggi. Ya, saya selalu sampaikan sama teman-teman, kita tidak boleh cemburu dengan Partai Nasdem sebagai pemenang pemilu di Sulawesi Selatan. Kenapa? Dia punya mobilitas kerja politik sangat tinggi dan intens dilakukan. Bayangkan, boleh dikata dalam 1 tahun itu 3 kali bikin acara besar di Makassar dan sempat memacetkan kota. Salah satu indikator kan selalu saya bilang dari dulu, Pak. Untuk mengangkatkan elektoral partai itu seberapa besar kita bisa mengibarkan atribut partai. Atribut partai itu berkibar ketika ada event. Nah, kalau tidak ada event pasti atributnya tidak berkibar. Nah, saya kira ini dan itu menjadi tantangan bagi saya sebenarnya kalau kemudian besok diberi amanah, ya, diberi amanah untuk Partai Golkar mengusung kami untuk Pilgub, karena sukses dalam pengelolaan pemerintahan harus sukses juga mengembalikan kejayaan Golkar. Kalau saya secara pribadi, kalau itu. Nah, konfigurasi untuk 2024 ini untuk pilkada, ya Golkar tidak bisa mengusung sendiri, pasti berkoalisi. Salah satu koalisi yang sudah terbangun sekarang ini bagi kami dan insya Allah sudah mendapatkan restu, salah satunya Demokrat, Mas. Nah, Demokrat yang kemudian dia mendapat 7 kursi. Kalau Golkar dengan Demokrat itu berarti sudah lebih dari cukup karena dukungan 18, tapi kan kalau Golkar 14, Demokrat 7 berarti sudah 21. Ada beberapa bangunan komunikasi kami dengan beberapa partai-partai, ya termasuk partai penguasa, insya Allah kalau ke depan Gerindra, itu juga kami bangun komunikasinya, kemudian
teman-teman di PKB juga begitu demikian. Jadi kami dari dulu simultan jalannya, sosialisasi jalan, komunikasi ke partai-partai jalan, jadi tidak pernah terputus, Mas, seperti itu. Baik, koalisi sudah mulai terbangun, tapi bagaimana dengan Partai Golkar sendiri, Pak Ilham? Ya, kalau sekarang ini kan Golkar sudah dalam beberapa bulan ini kan semenjak bulan November yang lalu, Golkar sudah mengintip calon kader-kadernya yang punya potensi. Sehingga ada 5 di Sulawesi Selatan diberikan surat tugas untuk mempersiapkan diri Pilgub. Surat tugas itu terkait dengan pemenangan pemilu kemarin. Yang pertama saya, Pak Nurdin Halid, kemudian Tovan Pawe, kemudian ada Ibu Indah, dan ada Adnan Purica. Nah, dari 5 orang inilah yang diberi rekomendasi, yang kemudian saya sangat yakin dan percaya kalau DPP tetap konsisten menerapkan sistem yang selama ini dilakukan dengan pendekatan elektoral. Yang pertama, pendekatan yang paling penting, pendekatan elektoral yang pertama, saya masih sangat yakin dan optimis bahwa kalau itu berjalan, maka insya Allah Golkar menjadi bagian daripada kendaraan yang akan mendukung kami untuk menghadapi pilkada di tahun 2024. Iya, baik. Jadi mudah-mudahan Pak Ilham akhirnya ditugaskan oleh Golkar dan mendapat koalisi yang cukup. Nah, Ya, Mas. kira-kira pesaing-pesaingnya yang sekarang sudah mulai bermunculan sebagai kandidat siapa, Pak? Kalau yang muncul sekarang, mantan wakil gubernur yang sempat dilantik menjadi gubernur beberapa bulan karena Pak Nurdin sudah bermasalah hukum. Kemudian ada wali kota sekarang, Dani Pomanto, yang begitu. Nah, ada tentara, mantan panglima, kemudian ada Bupati Goa, Adnan Puriza. Ya, ada 4-5 orang kira-kira, Mas. Nah, ya gitu. Tapi ada Rusdi Mase, ketua partai. Tapi yang ada di lapangan sekarang ini kan kita lihatnya ukurnya yang pasang atribut untuk kepentingan. Nah, yang ada sekarang ini baru 2, baru 3. Saya, kemudian Pak Sudirman yang incumbent lah mantannya, kemudian ada Pak Dani Pomanto. Jadi baru 3 orang ini kami itu. Baik, Pak Ilham, dari persaingan antar figur yang akan maju. Nah, sekarang kalau dipotret peta persoalan yang harus diselesaikan siapapun yang akan jadi gubernur Sulsel itu apa Pak persoalan Sulawesi Selatan yang mendesak ke depan lah kira-kira. Yang pertama, memang Sulawesi Selatan ini kan terlalu luas, Mas. Beban yang besar ini kemudian dihadapkan pada kemampuan keuangan daerah yang tidak cukup. Salah satu persoalan infrastruktur, ya, masalah infrastruktur ini jadi problem. Jadi problem memang, apalagi kalau kita turun kepada infrastruktur di kabupaten, walaupun memang bukan tanggung jawab provinsi, tetapi tidak mungkin kita abaikan problematik kabupaten yang menghadapi persoalan infrastruktur. Sehingga ini menjadi persoal. Yang kedua, di sektor pertanian. Di sektor pertanian memang menjadi, dan ini memang secara nasional, problem yang dihadapi adalah persoalan pupuk. Nah, ada yang menarik persoalan pupuk ini, Mas. Salah satu yang kami omongkan di luar, kenapa Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah lumbung dan menjadi kontributor nasional untuk pangan, tidak pernah dipikirkan membangun sebuah pabrik
Padahal potensi bahan baku untuk pabrik yang bersumber dari gas alam kita punya. Nah, ini yang menjadi salah satu pertimbangan yang kita akan lakukan. Di samping itu, masih terlalu besar potensi yang ada yang belum dikelola secara optimal. Sehingga saya selalu mengilustrasikan apa yang mendorong kami untuk maju menjadi kepala daerah, menjadi gubernur. Salah satunya adalah melihat antara potensi sumber daya, kemudian realita masyarakat. Artinya potensi sumber daya tinggi, masyarakat miskinnya juga tinggi. Mestinya kan harus berbanding terbalik. Potensi banyak, mestinya rakyat bisa menikmati potensi ini sehingga menekan angka kemiskinan. Problemnya memang bisa jadi masyarakat juga bisa malas. Memang masyarakatnya yang a priori terhadap kondisi kehidupan. Tetapi di sisi lain bisa jadi juga pemerintah tidak mencarikan solusi terhadap potensi yang ada. Nah, ini yang barangkali menjadi salah satu program yang akan kami dorong ke depan. Bagaimana mendorong masyarakat itu bisa termotivasi untuk mengelola potensi. Pendekatannya adalah kita berangkat dari desa. Karena orang-orang di desa lah ini yang selalu menjadi alat indikator kemiskinan. Ketika di desa dia nggak bisa hidup, maka dia transmigrasi ke kota. Di kota dia tidak bisa hidup, dia bergantung dengan tidak bisa dapat pekerjaan baik, maka dia menjadi orang yang kategori miskin. Nah itu yang jadi problematik, dan saya kira kalau Sulawesi Selatan potensi mulai dari laut, ya, perkebunan, pertanian, sektor pertanian pangannya, kemudian sumber daya mineralnya yang ada. Saya kira antara yang potensi yang ada, kemudian menekan angka laju kemiskinan yang cukup tinggi, ya 7, sekian persen, saya kira ini menjadi sebuah tantangan besar bagi seorang pemimpin ke depan, Mas. Baik, Pak Ilham tadi mengatakan bahwa di Sulawesi Selatan potensial untuk membuat pabrik pupuk karena gas alamnya ada. Tetapi kan itu tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah, Pak. Bagaimana supaya bisa terwujud itu pabrik pupuk di Sulsel? Nah, itu yang saya bilang, yang dibutuhkan adalah sebuah dorongan dari pemerintah provinsi. Saya nggak tahu, persoalan pupuk ini kan bukan persoalan hari ini, bukan tahun ini. Udah lebih dari 10 tahun. Sementara potensi sumber daya untuk bahan baku untuk pupuk itu, urea, itu tersedia. Saya nggak tahu kenapa tidak pernah terpikirkan oleh itu. Di satu sisi, kalau ini kemudian Sulawesi Selatan yang menjadi lumbung dan menjadi kontributor nasional terhadap pangan, tidak ada alasan pemerintah pusat tidak memberikan dorongan, memberikan sebuah upaya untuk, tapi harus dibarengi dengan dorongan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ini salah satu konsep yang kami lakukan. Apakah nanti itu sinergi dengan pemerintah pusat dan swasta murni, atau swasta murni, atau dengan cara bagaimana? Itu yang kita mau. Nah, ini kan tadi baru dalam konsep ide, dan kemudian ketika pabrik pupuknya ada di sini, maka harga pupuknya ada, ketersediaan pupuknya. Sekarang petani, Mas, rata-rata sudah tidak mempersoalkan harga. Yang dia butuhkan ya sekarang ketersediaan pupuknya. Bayangin kalau ketika sudah nanam, kemudian waktu nebar pupuk, terus pupuknya tidak ada, maka dia akan loss, dia akan rugi. Yang kedua, ketika pupuknya terbatas, ya ibarat tumbuhan itu kan ibarat manusia, suplai makanannya kurang, hasilnya pasti badannya kurus, seperti itu. Jadi kalau harus betul-betul tersedia. Ya, baik.
Sekarang kembali ke konstelasi Pilgub, Pak. Ya, Seberapa jauh pengaruh tokoh-tokoh terhadap Sulsel, termasuk konfigurasi koalisi Pilpres kemarin? kalau ya kan, tapi kan kita nggak bisa ukuran ya Mas ya. Pemilu kemarin, pemilu 2024 kemarin, sepertinya nilai ketokohan seseorang itu hilang, tidak punya kekuatan besar untuk punya pengaruh. Jadi, tapi kalau dalam konteks pilkada tadi, karena pendekatannya kalau pilkada itu kan lebih pada pendekatan personalnya kandidat, sehingga memang pengaruh tokoh itu masih cukup cukup ada pengaruhnya. Kalau di kemarin di legislatif ya mungkin kecil dan tidak terlalu signifikan, itu karena memang tadi jumlahnya juga terlalu banyak. Orang saling mengklaim tokoh juga itu. Tetapi ketika menghadapi pilkada, nah kan kita bisa lihat kemarin Mas, ketika menghadapi pemilihan legislatif, kemudian pilpres. Kalau di pilpres, ketokohan itu muncul. Ya, anggaplah Jokowi muncul di pasangan 02. Nah, orang yang simpatik terhadap Jokowi, pendukungnya Jokowi, pasti menyatakan bahwa ini bagian daripada sebuah sinyal atau siapa di mana gitulah. Jadi uh, memang beda kalau kalau di legislatif, tapi untuk di nah, kalau di koalisinya juga begitu, Mas. Nah, memang ini koalisi kami juga agak agak lagi nimbang-nimbang dan mungkin juga teman-teman partai juga lagi nunggu, lagi wait and see juga, lagi menunggu petunjuk bagaimana koalisi nasional ini biasnya sampai kemana. Apakah koalisi nasional ini sebuah koalisi yang permanen atau kalau keturun di bawah dia bisa menjadi koalisi gado-gado pasangan. Anggaplah saya Mas, ya mau maju di Makassar, bisa jadi eh, partainya Golkar saya, kemudian dukungan dari pasangan partai di 01 sama 02 bisa bergabung, gitu loh. Nah, karena ini, ya, ataukah ada batasan? Ya, saya kira yang tadi itu salah satu alternatif yang saya katakan tadi, Mas. Kalau Golkar Demokrat, nah itu bagian daripada koalisi yang sudah jalan, sudah masuk sama-sama. Ya, baik. Pak Ilham, terakhir, ini seandainya jadi kita berandai-andai semua jalan lancar, Pak Ilham menjadi calon, kemudian pilkada berlangsung, Pak Ilham terpilih, apa yang akan Bapak lakukan? Program-program tadi untuk mencari solusi persoalan-persoalan Sulawesi Selatan ke depan. Yang pertama yang saya katakan tadi bahwa pendekatan saya adalah menggerakkan sektor ekonomi, tapi itu sektor ekonomi dari basis desa. Karena saya pikir kondisi ekonomi perkotaan saat sekarang ini itu sudah otomatis bergerak dengan pelayanan jasanya. Tapi di tumpuan di desa ini yang tidak bergerak secara maksimal. Kenapa tidak bergerak secara maksimal? Karena memang perputaran uangnya tidak ada di situ. Oleh karena itu, salah satu program adalah bagaimana memberikan insentif, menambah insentif kepala desa, dana desa yang ada. Kalau kita lihat bagian struktur APBD sekarang ini, Mas, dana desa itu bersumber dua, dari dana alokasi pusat dan alokasi daerah. Alokasi pusat itu sudah terbagi habis dalam bentuk secara proporsional program. Dari bantuan dana desa provinsi kabupaten itu habis untuk 80% untuk operasional. Jadi tidak ada. Di satu sisi kepala desa ini tidak mampu meliarkan dia punya ide dan gagasan. Kenapa? Karena tidak punya kemampuan finansial. Uang yang ada ini sudah ada posnya, bahkan tidak berani mereka melakukan geser-geser karena kapan bergeser bisa bisa berimplikasi hukum. Nah, pemerintah provinsi diharapkan hadir memberikan adjust kepada mereka ya bantuan
Ya, ini yang dalam program kami, sebuah program yang kemudian sepenuhnya diberikan kepada kepala desa untuk mengelolanya tanpa diintervensi pendekatan programnya. Maunya seperti apa mereka kelola. Pertanggung jawabnya ya mereka bertanggung jawab langsung. Tetapi yang saya mau katakan bahwa ketika dia punya anggaran yang bisa dia berkreasi, maka banyak ide yang muncul. Kalau satu saya katakan, ini Pak Desa kan Anda bohong. Ketika maju menyampaikan visi misi. Tapi begitu terpilih, nggak ada yang bisa diwujudkan. Kenapa? Karena semua yang Anda buat visi misi itu punya pendanaan. Sementara sumber anggaranmu nggak ada. Benar Pak. Nah, saya bilang ini kita coba pendekatannya memberikan simultan untuk bantuan alokasi dana desa melalui transfer provinsi. Jadi 3 institusi besarnya, pusat, provinsi, dan kabupaten, semua bertanggung jawab. Nah, kalau pergerakan ekonomi di desa bergerak maju, maka otomatis akan mendorong perekonomian di tingkat perkotaan. Karena distribusi barang desa akan masuk ke kota. Yang kedua, tingkat kesejahteraan masyarakat di desa semakin baik, maka sirkulasi orang bertransaksi juga akan semakin tinggi, Mas. Seperti itu. Di samping itu, memang program-program lain ya, salah satunya itu tadi pupuk. Ya, ya. Sekarang paling akhir, Pak Ilham, ya, apa yang Bapak harapkan atau sarankan kepada masyarakat Sulawesi Selatan di dalam menyongsong menyambut Pilgub 2024 ini? Saya cuma mau mengatakan begini, pilkada ini mencari pemimpin adalah orang yang betul-betul bisa memberikan sebuah gagasan, ide, pikiran untuk perbaikan hidup kita. Kita itu siapa? Masyarakat. Artinya, mari kita memilih pemimpin yang betul-betul punya ide, gagasan yang mampu memberikan efek kebaikan, kehidupan, kesejahteraan bagi kita. Saya punya pengalaman 10 tahun menjadi wali kota Makassar dan punya legisi, punya catatan-catatan baik untuk sebuah pembangunan kota. Dan mudah-mudahan dengan ide, gagasan, pikiran-pikiran yang saya lontarkan ini menjadi sebuah pertimbangan bagi masyarakat. Makanya mudah-mudahan tahun 2024 ya, November, tanggal 27 November 2024 ini, mudah-mudahan saya menjadi salah satu peserta kontestasi. Saya mohon dukungannya masyarakat Sulawesi Selatan, Mas. Seperti itulah kira-kira. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Insinyur Haji Ilham Arif Sirajuddin MM yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi salah seorang calon di dalam pemilihan gubernur Sulawesi Selatan 2024-2029. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi informasi yang baik untuk kita semua dan memberi inspirasi juga untuk mencari pemimpin yang ideal menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Sukses Pak Ilham. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi